Gak bayar, mana ada bayar? Kan tidak, terakhir aku chat minta kamu bayar uang les anak-anak, kamu bilang didiskusin sama lawyer aja. Kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Cuman 75 juta ya Allah. Oh, berarti bulan ini transfernya nggak full ya, cuma 75 juta. Seharusnya 200 juta baru boleh ketemu anak. Oh, karena transfernya kagak lengkap ya. Ini guys ya, Balet kan Ruben udah bayar 22 juta nih bayarin Balet anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya sedang lomba ya, Rubennya nggak terlihat dilibatkan. Lihat, anak-anak megang piala dengan Ruben yang biayai, tapi sosok ayahnya diganti. Kok bisa? Bahkan gua nggak ngeliat foto Ruben kayak gini. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini gue pengen membahas atau membedah ya isi chat dari Sarwendah dan Ruben Onsu yang udah kesebar. Dan ini netizen ini geli banget menemukan chatnya antara Ruben Onsu dan Sarwendah. Kira-kira motifnya apa ya? Kenapa Sarwendah gak mau menemukan antara anaknya bersama ayahnya, malah didekatkan sama Giorgio Antonio pacarnya? Ini kan yang jadi polemik, terus larinya akhirnya kemana-mana. Kita bedah aja apa sih isi chat dari Sarwendah ke Ruben. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya, karena channel ini akan mengkupas semua kasus-kasus yang sedang viral di media sosial. Dan kalau buat kalian yang kepo sama vlog-vlog pribadi gua, vlog-vlog mini, vlog singkat, itu gua taruh di Instagram gua, jadi khusus di situ ya. Jadi jangan lupa di follow. Tapi sebelum kita mulai video ini, saksikan satu iklan ini dulu ya. Kalau muka gua lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai mist clear water dari Skintific dulu nih buat angkat kotoran dan minyak di wajah gua. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gua tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya tuh ringan, gampang nyerap dan bikin muka tetap lembab. Nah, lanjut deh rekaman bareng kalian. Beredar isi chat Ruben Onsu dan Sarwendah yang membahas soal anak. Karena ini bacanya agak sulit, kita baca yang di sini aja guys. Ini chat Ruben ke Sarwendah. Jadi gimana bun? Kapan bisa diatur waktunya ketemu anak-anak? Terus anak-anak sekolahnya kapan libur? Terus Balet sampai kapan? Itu tandanya Ruben udah kangen banget nih. Lanjut, di sini hanya jam saja. Mungkin bisa diupdate tanggal anak-anak ujian, libur dan diberikan waktu untuk ayahnya. Udah baik loh Ruben ngechat kayak gitu. Terus ada lagi nih, gak bayar, mana ada bayar? Kan tidak, terakhir aku chat minta kamu bayar uang les anak-anak, kamu bilang didiskusin sama lawyer aja. Kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Oh, baru sekarang ngomong mau kasih waktu ke anak-anak. Minta hak ayah yang tidak pernah dilarang. Tapi juga tidak memberikan hak anak untuk lepas bersama ayahnya. Dan tidak pernah kasih, jangan juga sama anak juga masih. Jadi gak ada yang melarang. Soal jadwal kan lagi diaturin. Saya sudah bilang ke kamu. Cuman 75 juta ya Allah. Oh, berarti bulan ini transfernya nggak full ya, cuma 75 juta. Seharusnya 200 juta baru boleh ketemu anak. Oh, karena transfernya kagak lengkap ya. Jadi tulisannya kamu cuma transfer 75 juta bulan ini, jadi gak boleh ketemu anak. Kacau kali, diperas banget ya Ruben ya. Ini dugaan sih. Kalau gue ngeliat dari sisi chatnya, gak pernah larang tapi jadwal ketemu diatur. Anak-anak kelihatan banget kayak dibuat sibuk ya sama si S ini. Ya lanjut aja, lanjut. Uang gedung tahunan sekolah P5 Thalia
17.050.000. Oke, ini uang anak. Uang gedung tahunan sekolah P1 Tania 16.500.000. Oke, anak 3 pokok berarti makan dan lain-lain lah ya. Mungkin kebutuhan 70 juta. Nah, ini sarang burung. Gua nggak tahu nih sarang burung kok Ruben yang harus bayar. Atau emang punya Ruben cuma taruh di sana. Cuma kan di sana Ruben nggak boleh ke sana. Gimana konsepnya? Laundry. Nggak mau dia nyuciin anaknya, maunya ngelondriin. Ruben juga yang bayar. Listrik sudah dibagi 2. Yuk, listrik harus Ruben, dia yang tinggal di sana full harus bagi 2. Tapi kok ada pacarnya? Itu kan kayak aneh ya. Driver, driver agak mahal ya, overpriced 7.350.000. Kakak, anak-anak dan lain-lain sudah dibagi 30%, 27.380.000. Dogi anjing itu harus Ruben yang bayar. Buah lah, kok ada buah? Buah apa ini 7,8 juta? Bukannya tadi udah masuk ke uang pokok ya? Kayak biaya makan segala macem. Oke, ini mungkin udah kesepakatan mereka. Gua nggak tahu buah apa. Klaim asuransi Ruben 3,7 juta. Liberty IM 5,2 juta. Gua nggak tahu. Gaji Mbak 1, Mbak 2, Mbak 3, sus. Banyak ya. 2.500. Oke. Driver anak 1. Ini beda lagi nih. Ini driver apa 7.350.000 sama driver anak 1 8 juta. Piano 2 bulan 5 juta. Bimbel 4.600.000. Oke, ini masih kebutuhan anak-anak lah. Balet, oke. Yang ini oke banget balet. Tania ada lomba lagi agak mahal ya. Ini ada private untuk 2 anak. Total 243.880.000. Ini gaji mbaknya. Ini karyawan dia kan? Apa gue yang salah? Soalnya di sini ada tulisannya sus. Kalau sus berarti buat Tania sama Thalia, anaknya Ruben kan. Nah, ini apa dong gaji mbak ini? Tapi yang jadi bahan sorotan netizen adalah di poin yang ini guys ya. Balet kan Ruben udah bayar 22 juta nih bayarin balet anak-anaknya. Tapi ketika anak-anaknya sedang lomba ya, Rubennya nggak terlihat dilibatkan. Lihat anak-anak megang piala dengan Ruben yang biayai, tapi sosok ayahnya diganti. Kok bisa? Bahkan gua nggak ngeliat foto Ruben kayak gini. Kok bisa yang bayarin baletnya Ruben, yang muncul foto pacarnya Sarwenda? Ini nih yang jadi bahan perdebatan netizen. Kok bisa kayak gini? Gimana konsepnya? Harusnya posisi di situ ada Ruben. Kalau kata netizen, Ruben bayar balet 22 juta. Yang diajak hadir CEO. Definisi gue cuma mau duit lo untuk bahagiain pacar gue. Listrik, laundry, ART, driver, antar jemput, CEO semuanya RO yang tanggung. Mantan tapi minta tanggung kayak istri. Kalau untuk anak sih is okay, tapi ya anak masih kecil, butuh 200 juta sebulan. Mau cerai tapi nggak mau putus dari hartanya. Udah dinafkahin full tapi masih nggak bersyukur dan ngejelekin. Belajar dari Natasha dan Desta deh. Lihat guys ya. Gimana nih konsepnya? Keringat siapa? Tapi yang nikmatin siapa? Soalnya kayaknya anak-anak gak ngerti deh. Bareng yang harganya 200 juta itu kagak ngerti lah. Listrik yang make, masa anak-anak make listrik sampai berapa tadi? 24 juta, luar biasa ya. Tapi wajar rumahnya karena gede ya. Tapi Ruben yang harus tanggung jawab, dia nggak tinggal di situ. Sedangkan yang tinggal di situ siapa? Buat kerja ya, CEO-nya lah. Pengacara RO udah bilang RO datang, tapi SW dan komplotannya itu lewat pintu lain. Jadi seakan-akan RO dibikin nggak ada peran sama sekali. Ya, kita dengerin dari sisi pengacaranya nih. Ini komentar yang bagus banget. Jadi pengacaranya itu bilang kayak gini guys.
Pengacara mengingatkan ketika acara balet, Ruben disuruh antri dan menunggu di belakang. Padahal ia adalah ayah kandungnya tapi diperlakukan seperti orang asing. Bayangin, lo sudah bayar tapi lo diperlakukan orang asing dan lo suruh ngantri. Sedangkan orang yang gak terlibat dalam uang balet itu, dia yang ada di sana, terutama yang bisa dilihat anak-anaknya langsung nih. Karena beda guys, jujur respon ketika kalian ketemu secara pertama dan yang terakhir itu beda, terutama buat anak-anak impactnya. Ya semoga lagunya bisa dihilangkan ya ini. Kita denger nih. Pada waktu bertepatan dengan ulang tahun anaknya, karena dia sudah merasa diberikan jarak ke sana, ya. Tapi kan Ruben kan juga mengatakan di dalam live-nya pada waktu bertepatan dengan ulang tahun anaknya, karena dia sudah merasa diberikan jarak dengan anaknya, sehingga dia juga mengatakan ada kurang rasa percaya diri ya betul-betul sama anaknya, karena dia nggak tahu anaknya dikasih masukan apa, dikasih apa namanya itu didikan seperti apa, ya. Yang Ruben rasakan ya seperti itu. Dia merasakan bahwa dia sebagai ayah diperlakukan seperti orang asing, justru orang asing diperlakukan seperti ayah. Inilah yang orang asing diperlakukan seperti ayah. Sakit nggak? Menurut Ruben itu sesuatu yang tidak tepat gitu, ya. Artinya Ruben harus ngantri gitu. Misalnya pada saat anaknya ada acara-acara tertentu di sekolah balet, dia harus ngantri, dia harus menunggu, dia akan menunggu. Yang benar itu adalah meskipun ayah dan ibu sudah tidak bisa berkawin lagi, tapi kalau bicara tentang anak, kepentingan anak, baik itu biaya pendidikan, acara-acara, harusnya dua orang tua ini berkomunikasi. Seperti ulang tahun kemarin, harusnya dua orang tua ini berkomunikasi sehingga tidak ada suatu perayaan yang bertepatan dengan hari kerjanya sang ayah, kan begitu. Jadi ini yang harus dikomunikasikan, jangan secara egois mengambil keputusan dan kemudian membuat Ruben jadi seperti ayah yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Ini yang tidak benar, ya. Karena walaupun sudah tidak lagi ada ikatan suami istri, tapi kalau bicara tentang anak, kewajiban orang tua untuk berbicara, kan begitu, ya. Saya kira seperti itu. Dugaan gue ya, Sarwenda itu udah males banget lah ketemu Ruben, cuma mau ketemu hartanya aja gitu kan. Ya makanya ketika harusnya momen ini mereka bareng, walaupun udah berpisah, coba kalau demi anak-anak ya harus mau nggak mau harus bareng ya. Ya ini ada lagi yang sangat disayangkan, seakan-akan ini foto keluarga. Gue nggak bisa nampilin anaknya, tapi kalian harusnya paham dua foto ini. Dan ini juga jadi perdebatan Ruben dan ini disampaikan oleh pengacaranya. Kita dengerin statement pengacaranya. Ini kan tidak, anaknya nggak pernah dikasih nginep sama Ruben, dia mungkin nggak tahu pernah seperti tidak, kayaknya nggak pernah. Nah, jadi Ruben bilang ke kita ya patut diduga nih anaknya ini dijauhkan dari dia sebagai ayah kandungnya, malah didekatkan dengan orang lain yang bukan ayah kandungnya. Ya tampil foto kayak keluarga bahagia yang sudah resmi gitu misalnya. Ada juga kan seperti itu kan unggahnya. Jadi ini yang memang harusnya kita bijak lah. Tapi berarti ada tulisan-tulisan orang. Kita tidak tahu lah, biarlah orang yang menilainya. Tapi apakah seperti itu? Kan begitu. Waktu untuk ketemu orang tua ayah kandungnya nggak ada, tapi kemudian kita dekatkan dia dengan orang lain yang bukan ayah kandungnya, misalnya seperti itu. Ya, itu dia. Karena kan Ruben ini ngerasa dia dijauhin kan sama anak-anaknya. Tapi berbalik dengan statementnya Sarwenda kalau dia bilang dia nggak menjauhi anak-anaknya. Ini kita dengerin nih statementnya nih. Misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. Kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya. Anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Kayak ini tadi Cici Talia belum pulang gitu. Jadi ya tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah. Ya nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Informasi soal gantinya nomor handphone itu juga tahu belum sih? Kan informasi kan masalahnya kan ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya, bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak
anak-anak nih. Dia nanya ke aku, nanti aku takutnya belintir akunya. Tapi Ya. sebenarnya emang udah 2 bulan nggak ketemu. Kalau dari pihak sana kan katanya 2 bulan nggak ketemu. Tolong tanyakan ya, soalnya masalahnya terakhir aku koordinasi sama ayah juga pada saat ayah bilang ayah lagi nggak bisa nganterin gitu loh. Sesimpel chat aku aja kayak jadwal, nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu loh. Terus sebagai seorang ibu ya pastinya ada tanggung jawab buat anak-anak dong gitu, untuk ngurusin anak-anak. Jadi ya tinggal koordinasi, nanti aku samain jadwalnya mereka gitu. Makanya aku bilang ayah tinggal WhatsApp aku, tinggal chat aku, sesimpel itu udah ya. Terima kasih ya. Lihat, sesimpel itu, tinggal WhatsApp aku, chat aku, nanti aku atur tuh jadwalnya. Ketemu, sesimpel itu. Ternyata kita harus melihat dua sisi. Dari sisi Ruben ternyata nggak sesimpel dan semanis apa yang Sarwenda bilang. Kok bisa gitu? Kalian bisa lihat, langsung buktikan omongannya Sarwenda. Chat langsung, cepet nanti biar gue yang atur jadwalnya. Dibuktiin sama Ruben, apa ternyata jawabannya nggak sesuai dengan omongan. Lihat guys, lihat. Jadi itu hanya omongan manisnya saja. Begitu Ruben sudah membuktikan omongan dia, dilempar-lempar. Ya udahlah, ngomonglah sama anaknya aja. Begitu anaknya ngomong, nggak dibales, balesnya lama. Jadi kayak ngelempar-lempar. Tapi yang punya peran penting mengatur jadwal, balik lagi, kalau gue lihat itu adalah Sarwenda, ibunya. Terlepas dia mau sesibuk apapun, perannya Sarwenda itu bisa menentukan jadwalnya, mengatur jadwalnya. Dan Ruben juga siap kok ngurus anak-anak kalau emang seribet itu. Ini dia yang udah gue tunggu-tunggu. Rincian 200 juta itu apa aja untuk nafkah anaknya Sarwenda akhirnya keluar ya. Dan sesuai dugaan gue itu adalah over budget untuk kebutuhan anak-anak. Over budget. Kalau kata gue mah Wenda, lu ya cuman kurang bersyukur aja sih. Bener-bener lu tuh kurang bersyukur. Mereka divorce itu September 2024, yang dimana Ruben baru nggak ngasih itu selama 6 bulan ke belakang. Berarti sejak September sampai ke 6 bulan belakang itu Ruben tetap ngasih dia 200 juta sekian per bulan. Ya, berarti itu sudah menjelang 1 tahun lebih, ya kurang lebih 1 tahunan. Ya, kenapa itu nggak dibahas? Kenapa yang dibahas cuma 6 bulan terakhir yang dia nggak ngasih? Karena kalau memang Ruben pelit, apalagi buat anak-anak, dari awal angka itu keluar 200 juta, dia nggak mungkin ngasih dari awal. Tapi ini sudah berjalan 1 tahunan. Dan Ruben stop ngasih itu gara-gara apa? Gara-gara dia merasa untuk ketemu anak-anaknya tuh sulit, gitu. 200 juta itu nggak sedikit, guys. Walaupun itu di kalangan kelas atas ya, walaupun itu di kalangan artis, itu nggak sedikit. 200 juta itu per bulan, bukan per tahun. Itu per bulan. Yang dimana Ruben itu harus bekerja pagi, siang, dan malam. Gue di sini nggak ngebelain Ruben, gue di sini juga bukan hatersnya Wenda, karena gue nggak kenal sama mereka berdua. Gue cuma mengeluarkan pendapat gue aja dari kedua belah pihak. Karena pas gue lihat rincian, ternyata adalah itu biaya dogi 9 jutaan, yang dimana itu emang tinggal di rumahnya Wenda, itu kan bukan anak-anak. Ya, itu bukan biaya anak-anak. Yes. Oke. Terus ada juga biaya supir, ya. Biaya supir itu kalau nggak salah 7,3 juta atau sekian. Yang dimana biaya supir itu dibebankan ke Ruben semua. Sedangkan harusnya pekerjaan supirnya itu harusnya nggak 24 jam untuk anaknya. Tetapi pasti ada dipakai buat anak, ada juga dipakai buat Wenda dan pacarnya kemana, nganterin mereka pacaran lah atau segala macam, kerja lah segala macam. Harusnya bagi 2 ya. Kalau memang oke lah supir ini ada andil untuk nganterin anak-anaknya, ya udah bagi 2 dong. Adil ya, bagi 2. Mbak-mbak juga harusnya bagi 2. Karena kenapa? Karena ada untuk melayani anak-anak dan ada juga untuk melayani rumah itu, yang dimana rumah itu sudah di tempat tinggali keluarganya, pihaknya si Wenda, walaupun di situ ada anak-anaknya.
Ya, kalau menurut gue bagi 2 itu fair. Oke, tapi kalau misalnya ini dibebanin semua ke Ruben, ibarat lo mau pisah sama orangnya, tapi lo nggak mau pisah sama duitnya. Bener sih. Dan kenapa tadi gue bilang si Wenda ini kurang bersyukur? Karena lo nemuin Ruben yang nggak pelit, yang nggak perhitungan, ya, yang tetap mau ngasih nafkah 200 juta per bulan untuk seorang mantan istri, ya, walaupun itu buat anak-anak. Lo bilang itu langka, coy, langka. Kenapa gue bilang langka? Karena kebanyakan, sebagian besar, gue nggak bilang semua ya, tapi sebagian besar laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya itu mau ngasih nafkah anak 10 juta, 20 juta aja mikirnya 2 kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kenapa gue bilang gitu? Karena si laki-laki ini takut duit yang 10 juta, yang 20 juta itu ada sebagian dipakai sama mantan istrinya. Apalagi ini yang ratusan juta. Dan dia sudah melakukan kewajiban itu loh selama setahunan dari September. Si Wenda itu cuman kurang bersyukur aja. Dan ya sorry to say, serakah kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue serakah sih. Tapi gimana ya, namanya udah gaya hidupnya udah terbiasa gaya hidup mewah, harus pakai supir, cuma nggak mau bagi 2, harus pakai pembantu, cuma nggak mau bagi 2. Ya itu harus bagi 2. Listrik masih, untungnya dia masih sadar diri ya, listrik bagi 2. Tapi besar juga sih bagi 2, 13 juta. Beredar biaya tagihannya si Sarwendut. Biaya anaknya 75 juta. Itu 3 orang, itu siapa? Anak mana nih? Si ini, si Mokondo, si Gio, atau si Babi Guling alias si Babiho. Cocok nih kalian nih. Mamiho, Papio, Babiho alias Babi Guling, Sium. Terus ini biaya burung nih 9 juta. Burungnya apa nih? Sarwendut ini burung apa sih 9 juta? Sialan lu. Cuy. Burung apa ya? Udah serasa beli burung baru ya. Kenapa konfliknya gue gak mau tahu, tapi kalau gue kasih tau lu ya, 200 juta sebulan tuh gak ada apa-apanya, beneran. Apalagi anaknya 3. Berapa sih Eswen? Anaknya 2. Apalagi anaknya 2, ya kan? Ngapain? Itu gak ada apa-apanya, beneran. Tinggal lu syukurin aja atau enggak, udah gitu aja. Terus kalau ditanya waktu anak-anak sibuk apa kagak? Sibuk, jangankan anak SW, anak gue aja sibuk. Nah, mimin gue, tau Min, anak gue pulang jam berapa Min? Sekolah. Anaknya Marimar tuh balik abis maghrib. Abis maghrib. Kadang-kadang jam berapa Min kalau abis volley olahraga? Kadang jam 9, gue kasih tahu. Baru balik Bun. Iya. Jadi bukan kagak mau, gue rasa gue nggak tahu juga dah. Bukannya nggak mau ketemuin kali. Kata gue mah anaknya udah sibuk. Iya kali sih gitu. Positif aja tuh. Iya positif aja. Tapi udah syukur kalau dikasih 200 juta. Ya disyukurin aja. Mungkin lagi rezekinya segitu. Itu 200 juta disyukurin aja. Kita yang denger sujud syukur disyukurin. Soalnya ini kasusnya bukan nafkahin istri loh. Ini kan nafkahin mantan yang udah cerai. Dia kali mikirnya nafkahin istri kali ya. Sedangkan mantan istri aja udah ada pasangannya. Bukan ya pasangannya yang modal kantong kosong doang ya. Mau kondo kan bukan. CEO. Tapi kok Ruben listrik segala macem. Itu kan bukan, harusnya bukan lah ya tanggung jawab dia. kenapa konfliknya gue gak mau tahu. Tapi kalau gue kasih tau lu ya, 200 juta sebulan tuh gak ada apa-apanya. Beneran. Makanya udah kau gak usah komen, gak usah ikut campur urusannya orang. Ya, yang ikut campur urusannya orang di sini yang mereka tuh sudah tahu, sudah paham tim mana yang dia bela, kayak gitu loh. Mereka paham. Kau di sini kan masih kebingungan. Kan di sini dalam otak kau tuh ya kan 200 juta itu semua sama listriknya ya. Iya. Semua sama ono-ono ini iya. Aduh. Makanya paham dulu. Paham dulu ya. Ya. Uang 200 juta itu 200 juta 60 atau 200 juta 40 itu belum biaya listrik. Biaya listrik mereka itu sampai 60 juta kalau ada acara, 50 juta kalau nggak ada acara. Itu loh. Itu sebanyak itu. Ya. Belum plastik sampah sampai 5 juta lebih. Ya. Belum uang tol. Terus belum uang
kartu kreditnya dia dibayarin masih sama si Onsu. Ya. Jadi kau nggak usah ikut campur, cari uang aja kau. Untuk mengembalikan kerugian kau yang ditipu berapa miliar itu, ya. Nanti kalau kau jadi sasaran netizen, gak ada yang mau beli. Soalnya yang ngebeli itu ya punya kau tuh nonton video itu, ya. Lalu kau menerangkan kalau 200 juta itu nggak ada apa-apanya, Cek. Ini loh, Cek, bla bla bla, Cek. Ruben dan si Endah yang paling tahu pengeluaran anaknya itu, makanya mereka sepakat 200 juta, 240 juta, ya. Jadi kau nggak usah ikut-ikutan kalau memang kau nggak tahu, kecuali kau paham gitu loh maksudku, paham nggak? Gak usah ikut campur kau, ah. Nanti giliran kau diserang sama netizen, nanti nggak laku barang kau, nggak bisa kau kembalikan uang yang miliaran itu yang ditipu kemarin itu kan. Gak usah ikut campur lah. Kau itu nggak paham, yang ada di otak kau itu 200 juta itu, ya kan? Semuanya klop, semuanya, ya klop. Terus masalah kesibukan anak, sesibuk apapun anak gitu ya, sesibuk apapun anak tuh harus komunikasi dulu sama si Ruben. Apapun kegiatan anak yang mau diikutkan, karena mereka ini sama-sama sibuk. Jadi di situ harus ada peran orang tua yang saling berkomunikasi baik agar menemukan titik terang. Kan nggak mungkin si Ruben tuh nggak terima gitu kan kalau seandainya anaknya sibuk. Kalau untuk kebaikan, untuk masa depan anak kan si Ruben mah oke-oke aja, jempol-jempol aja si Ruben dari dulu apa yang dimau sama si S ya kan. Cuman berkomunikasi. Ya, anaknya dimasukin kemana, komunikasi. Kayak gitu loh. Karena di situ ada haknya si Ruben. Selain si Ruben ayah kandung, si Ruben juga punya hak dari pengadilan. 3 hari di dia. Bagaimanapun caranya, sesibuk apapun. Itu sudah konsekuensi, mereka yang ngatur. Jadi kau gak usah ikut campur deh. Udah jualan aja kau, Bunga Zainal. Tapi ya, kalian gimana? Kalian lebih dukung statement yang mana nih? Atau statement Bunga Zainal? Uang 200 juta mah Cil, gua gak butuh duit lo. Najis. Ya itulah ya, dari beberapa komentar-komentar netizen dan chat-chat yang beredar. Ya oke, seperti biasa di akhir video kita bakal membacakan komentar-komentar kalian. Atau kalian juga bisa munculin komentar kalian lewat super thanks. Pilih aja yang paling kecil biar gua tahu kalau kalian pengen dibacakan komentarnya ya. Top komen pertama ada dari Indah Laros. Lingkungan yang toksik, emak dan saudara-saudaranya semuanya sama, GB-nya error. Luna Luh 2. Semoga Ruben dapat hak asuh anak-anaknya. Wis amin ya. Waduh, ngeri. Anak diajarin benci sama ayahnya, padahal semua kebutuhan dia yang nanggung. Bener-bener lingkungan toksik. Ya inilah 3 top komentar atas. Gimana komentar kalian? BTW makasih ya buat 48 komentar yang udah masuk ya, buat kalian yang udah nonton dan komentar. Jadi kalian jangan lupa nih komentar di bawah video ini, siapa tahu kalian top komen bakal gue bacain di setiap akhir video. Sampai jumpa, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.